Dulunya kita untuk ke ibu saja itu mencapai 3 jam lebih, bahkan 4 jam. Dari Puncak titik nol di kantor bupati ini sampai dengan di Ilu kami sudah lakukan pengaspalan jalan. Jadi sekarang ini aspalnya sudah sangat luar biasa. Dulunya kita untuk ke Ilu saja itu mencapai 3 jam lebih, bahkan 4 jam. Bahkan itu pun kalau alat mulus. Tapi kalau ada longsor, jalan macet bukan 5-6 jam. Sekarang itu 1 jam lebih sudah tiba di Ilu. Nah, dulu ke Wamena juga sama, hampir 8, 9, 12 jam. Sekarang untuk tiba di Wamena 6 jam ke 5 jam lebih, saya sudah tiba di Wamena. Jadi itu pertama. Yang kedua, kita sudah buka isolasi infrastrukturnya, arah ke Yamo, ke Mewoluk. Itu kita sudah buka sampai di distrik Mewoluk. Nah sekarang ini kita peningkatan jalan, pengaspalan yang jalan dari sini ruas nasional ini. Dari Wamena lewat depan kantor bupati ini. Terus sampai ke Sinak mau masuk ke Ilara. Jadi sekarang ini dari sini ke Sinak untuk sudah tembus. Sekarang ini kita lagi peningkatan pengaspalan untuk arah ke Sinak ini. Sudah sampai di Kulirik sekarang ini peningkatan. Berapa panjangnya? Semuanya ini dari 5 kilo semua. 5 kilo? Iya. Sampai atas ya? Iya, Pak. Dari kapan mulai? Dari bulan Februari. Bulan Februari ini? Oh, berarti baru ya? Iya, Pak. Ada jalan dari Kumibra turun ke Yamo, naik ke Wundu, sudah sampai di Ngreya Wundu. Kemudian jalan di atas Rimuli, turun sampai Imilineri sudah masuk. Oleh karena itu, sekarang kami pelayanan semua pakai motor, pakai kendaraan. Itu yang kami ucapan terima kasih Bapak Bupati dan Wakil Bupati kepemimpinan selama 4 tahun. Kami sudah merasakan menikmati luar biasa. Ya, hari ini hari Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021. Saya ada bersama-sama dengan masyarakat, termasuk juga karyawan dengan PT Nikita. Kami ada di jembatan Kali Yamo menyeberang Kampung Porbalo dengan ini Wundu. Jadi yang kami berdiri ini sudah lokasi kompleks atau Kampung Wundu. Nah, dulu sesuai dengan program pemerintah, jalan dulu bikin sampai dengan hampir berapa kilo dari Kampung Porbalo? 5 kilo 300. Ubi, buah merah, kita pikul dari bawah ini. Dari sana baru ikutin naik ini. Oh itu, dari pagi jam-jam begini tuh panas tapi Kering. pikul ubi. Distrik 302 kampung yang sekarang ini BTS akan pasang alat 257. Ini luar biasa, jumlah terbanyak kedua untuk kita Papua ini. Jadi waktu saat pertemuan, setelah pertemuan keluar, baca jumlahnya dibacakan. Jadi antara bupati keluar baru, Puncak sombong sekali ya. Jadi saya minta seluruh aparat keamanan yang ada, baik TNI Polri, siapa saja, kalau ada yang berani ganggu, bahkan ada yang berani palang, itu keberadaban yang hukum. Saya akan perintah tidak segan-segan untuk barang ini. Jadi jangan coba-coba main.
Iya, kalau untuk sampai hari ini untuk penolakan sih sebenarnya tidak. Mereka itu lebih melihat pada bukan secara pribadi mereka, tapi keluarga mereka, anak istri, kemudian saudara-saudara mereka. Kalau kami pemerintah melakukan kebijakan dalam perekonomian, infrastruktur yang kita bangun, pendidikan, kesehatan yang kita layani, kalau mereka merasa menentu, maka mereka juga ikut merasakan. Jadi tidak lagi berpikiran negatif untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Kita lebih fokus sekarang itu bagaimana supaya rakyat itu tidak lapar. Nah, dengan demikian APBD beberapa itu kita dorong ke kelompok-kelompok masyarakat tani yang mereka membuka lahan kebun supaya pangan asli, untuk mempertahankan pangan asli lokal ini, kita memberikan bantuan mereka untuk bagaimana mereka buka lahan apa itu kita berikan bantuan modal. Jadi paling rendah 30 juta, paling tinggi 50 kita kasih. Jadi lihat daripada kelompok atau komplek yang ada. Kalau itu mereka kelompoknya kecil, kita pasti berikan mereka bantuan 30 juta. Tapi kalau kelompoknya besar, kita berikan bantuan mereka 50 juta. Sehingga hasil itu sangat positif. Sekarang mereka sudah berkebun. Jadi masyarakat di sini kan begitu hasil itu mau panen, mereka harus buka lahan satu lagi. Jadi hasil itu sambil panen mereka konsumsi sendiri, ada yang harus perlu mereka jual dan mereka lain buka untuk mereka buka lahan baru lagi. Jadi proses itu sudah budayanya sudah biasa di sini. Jadi untuk bagaimana supaya masyarakat tidak terjadi kelaparan, terus bagaimana COVID-19 menyerang. Waktu itu kami bagikan alat kerja, linggis, skop, parang, kampak, kita berikan. Bahkan saya serahkan lewat apel terbuka. Ini supaya kita genjot mereka. Tidak harus pemerintah itu ada menyiapkan sesuatu yang sudah tersedia untuk langsung mereka nikmati. Tidak. Misalnya uang, supermi, sahur, itu bagian beras. Tapi tidak selamanya barang itu kita akan punya di sini. Sehingga kita lebih baik memberikan mereka peralatan supaya mereka dengan tangan olah sendiri untuk hasil perkebunan lokal di sini mereka nikmati. Jadi sekarang untuk ketahanan pangan di sini menurut saya sekarang itu hampir 70% tidak ada masalah. Karena biarpun COVID-19 masyarakat ini sudah konsumsi makanan alam yang ada. Apabila ada hal-hal yang menyangkut masalah keamanan, Pak Bupati segera mengundang kita, yaitu Pak Kapolres, Dandim, dan satgas-satgas yang ada bertugas di Kabupaten Puncak Jaya ini untuk berkoordinasi tentang keamanan ke depan. Terlebih kemarin pada saat menghadapi kalender Kartipmas 1 Desember 2021, Pak Bupati mengundang kita untuk membicarakan masalah menghadapi 1 Desember. Nah, kami dari pihak keamanan TNI Polri sangat-sangat berterima kasih karena Bapak Bupati sangat peduli kepada masalah keamanan. Bupati dan Wakil Bupati yang menjabat 4 tahun ini, keamanan Puncak Jaya mulia, aman, terkendali, dan tidak ada apa-apa lagi. Kami salut dengan Bapak Bupati, dengan Wakil Bupati. Berarti selama ini narik ojek enak, aman. Itu sampai kemana-kemana, Pak? Sampai Nume. Sampai Nume, Iya, Nume, Jambi, Jinak, Meulu. Selama ini aman. Mungkin Bapak bisa ceritakan tentang selama ini kami kesana kemana. Tidak ada kejadian apa-apa di Mulia. Kami senang mengojek semua, tidak ada masalah. Perjalanan kami aman dan terkendali. Dari pihak keamanan juga mendukung dan sangat simpatik karena semua dari Pak Bupati semua mendukung semua hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan pengamanan. Demikian. Dinas kesehatan itu sudah kasih tenda di situ. Kayak kita kemarin. Orang yang dengan kepala perang di bawah bertanda bahwa hari ini mereka damai, aman, berarti masih saat ini khususnya di wilayah Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, selama pelaksanaan kegiatan perdamaian berjalan aman dan lancar. Kerjasama pelayanan luar biasa. Sebagai staf dan pimpinan di BKPPD, bahwa beliau sangat mengapresiasi dan mendukung tugas-tugas pokok dan fungsi kami sebagai Badan Kepegawaian Pelatihan Daerah Kabupaten Puncak Jaya, di mana beliau sangat memperhatikan di mana kepentingan dan tugas-tugas kami di Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah. Secara istimewa yang saat ini ada dan sangat berhasil, yaitu adalah penyelesaian formasi 2013, pengangkatan CPNS hingga pada saat pendidikan dan pelatihan, baik itu prajabatan dan latsar, yang beberapa waktu telah dilaksanakan dengan baik. Dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu proses pengangkatan CPNS 2018 yang dimulai dengan sistem online atau CAT yang pada saat itu sudah diselenggarakan di Kabupaten Puncak Jaya dengan secara online. Sehingga saya secara pribadi sebagai pimpinan dan staf di BKPPD mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati bahwa segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas kami di BKD, Pak Bupati sangat memperhatikan hal itu. Seluruh OPD, kepala OPD atau istilahnya kepala dinas, kepala badan, atau yang disebut dengan staf ahli, asisten, pejabat eselon 2 yang ada, itu seluruhnya sudah berpendidikan magister. Dulunya itu ada yang S1, bahkan ada yang D3, tapi kami pernah buka program. Lalu kerjasama di Universitas Cendrawasih, sehingga kemarin hampir 50 lebih itu mereka sudah memperoleh menyelesaikan pendidikan S2. Jadi sekarang itu ada yang sudah pendidikan magister kebijakan publik, ada yang magister administrasi publik. Demi bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan
akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya. Pertama sekali adalah saya tertibkan untuk ASN itu sendiri. Karena ASN itu adalah bagian daripada pemangku untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, dengan demikian maka saya tertibkan betul ASN yang biasanya hanya orangnya tidak pernah berada di sini, hanya tinggal terima gaji, baik yang ada dari Papua bahkan juga di luar Papua, kami tertibkan. Mulai kita disiplikan rapat, kami melakukan tertibkan untuk ASN. Bagi yang beragama Kristen, semoga Tuhan Yang Maha Esa menolong kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menolong. Sekian. Untuk bagaimana dalam rangka untuk pandemi COVID-19 ini, himbauan terapkan 3M itu kami tetap pacu terus, kami tetap dorong terus. Bukan hanya kami pemerintah lewat aparat TNI Polri, pimpinan ormas yang ada, lewat tokoh agama kita tetap dorong terus. Di hari-hari Minggu ibadah umum ataukah di mana-mana acara Pemda kita tetap dorong terus supaya tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, yang berikut salah satu kebijakan untuk bagaimana supaya mengurangi daripada pandemi COVID-19. Kami orang kabupaten pertama kalau perlu di Indonesia yang pernah kita lakukan lockdown. Waktu itu hampir kurang lebih 11 bulan. Dan itu hasilnya sangat bagus. Masyarakat tidak menuntut kelaparan, tapi mereka justru berterima kasih kepada pemerintah karena mereka justru selamat dari penyakit ini. Hanya berjalan waktu, karena penyakit ini tidak akan pernah hilang, sehingga karena ada urusan dinas, ada masyarakat punya keperluan yang harus keluar masuk, itu yang membuat terakhir ini memang ada beberapa yang sudah terpapar. Tapi kami bersyukur sini proses untuk penyembuhan di sini sangat tinggi. Kemarin hampir 160-an lebih, tapi penyembuhannya hampir 70% itu sudah mereka sembuh sendiri. Jadi untuk ASN, TNI Polri, aparat yang punya penghasilan tetap istilahnya, kita lebih sarankan untuk mereka isolasi mandiri atau isoman. Tetapi bagi masyarakat, pemerintah siapkan fasilitas misalnya di rumah sakit, lain-lain pengobatan apa kita lakukan untuk mereka dirawat inap. Ya. Pak, selama pandemi COVID ini kan melumpuhkan ekonomi masyarakat, Pak. Ya mungkin dari Bapak ya, selain bantuan dari Kementerian Sosial itu. Mengenai pelayanan kesehatan ya di era periodenya Bapak Bupati, Bapak Yudi Moda, SOS, kami rasa sudah banyak mengalami peningkatan, terutama kami di bidang tenaga kesehatan ya. Sebelumnya sungguh kami sangat kekurangan tenaga medis di sini. Tapi untuk sekarang ini kami sudah tenaga medis sudah lumayan terpenuhi. Mungkin hanya beberapa yang masih belum ada, hanya beberapa saja. Pertama kami di sini untuk akhir-akhir ini lebih ke tenaga dokternya. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk kita masih agak sedikit kekurangan, tapi kita ada. Kemudian mengenai obat-obatan, mengenai sarana prasarana, kira kami sudah ada semua. Lebih kami juga sudah dapat bantuan dari pusat, puskesmas baru, yang memang belum kita tempati. Rencana tahun depan baru diresmikan. Kalau kita pelayanan kulit gigi ada alat yang namanya kursi gigi. Di sini ada lengkap, ada lampu, untuk bur, kemudian ada juga oral cam, kamera, bisa ada karena itu genset untuk membangkitkan semua ini tenaganya pakai udara. Jadi tenaga di sini itu semua pakai udara. Bangkitkan oleh ini gensetnya ini. Seperti itu. Ini masih berfungsi, semua masih bagus tuh. Semua masih berfungsi dua-dua. Masih bisa dipakai. Mau bisa kita nyalakan. Saliva. Yang bisa naik dulu.
Tantangan kami adalah terkadang masih jauhnya masyarakat terhadap tempat layanan puskesmas. Terus terang kami ada beberapa tempat yang memang agak jauh seperti daerah Yambi, kemudian daerah yang agak jauh dari layanan, itu menjadikan kita tantangan. Di samping juga faktor mungkin keamanan ya, yang mungkin kita masih agak kadang masih ada gangguan. Cuman ya sudah cukup baik. Jalan juga sudah mulai bagus, sudah ada pengaspalan, pengerasan, jadi sangat terbantu. Kemudian masalah tunjangan untuk tenaga medis juga saya kira Bupati sekarang ini sangat memperhatikan, terutama kesejahteraan pegawai.